Kisah Mbah Benu Imam Jemaah Aulia, belusukan tembus hutan belantara demi mengajar ngaji, puluhan tahun di Gunung Kidul. Sosok Imam Jemaah Masjid Aulia Gunung Kidul Kiai Haji Ibnu Hajar alias Mbah Benu memiliki kisah unik dan menarik dalam melakukan syiar agama di wilayah Gunung Kidul. Mbah Benu, begitu sapaan akrabnya, rela menembus hutan belantara dan kabutnya malam demi mengajar ngaji dari masjid ke masjid di kampung pelosok sejak tahun 1980-an. Hal itu disampaikan oleh Harun Mahbub yang merupakan putra dari Mbah Benu melalui akun Facebooknya. Tulisan panjang yang dibikin Harun sebagai bentuk respons terhadap viralnya Mbah Benu berujung pada banyak masyarakat yang melakukan hujatan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Mbah Benu mulai babat alas di panggang Gunung Kidul sejak 1971, mendampingi istrinya, Burien, yang bertugas jadi bidan desa di daerah pelosok. Daerah ini belum segemerlap sekarang. Kala itu jalan belum diaspal, listrik belum masuk, krisis air, kontur tanahnya bukan lagi tanah berbatu tapi batu bertanah. Adoh Ratu Cedak Watu. Demikian tulis Harun Mahbub, dikutip dari Harian Jogja. Ternyata Mbah Benu dikenal sebagai pria ulet dan rela bekerja serabutan mulai dari menjadi makelar, berjualan, usaha angkutan hingga akhirnya menjadi guru agama Islam. Bekal Mbah Benu untuk mengampu ajaran Islam sudah lumayan cukup, karena sejak kecil ia sudah belajar di berbagai pesantren di tanah Jawa. Tak kalah pentingnya, ia belajar agama langsung dari orang tuanya, Soleh Dipo Atmojo yang merupakan salah satu murid dari Kiai Kolil Bangkalan. Sehingga sanad keilmuannya jelas. Dalam unggahannya, Mahbub menceritakan sejumlah kisah yang menurutnya heroik dari sosok Mbah Benu. Hampir setiap malam di era tahun 1980-an tersebut, Mbah Benu melakukan belusukan dari masjid ke masjid kampung pelosok untuk mengajar ngaji hingga memimpin tahlilan. Kampung pelosok yang disinggahi itu ternyata tidak hanya di wilayah Gunung Kidul namun juga sebagian di wilayah Bantul. Saat itulah Mbah Benu rela menembus kabutnya malam dan hutan belantara Gunung Kidul. Awalnya pinjam motor dinas Bunyai, motor Suzuki era Honda 70-an, sebelum ada rezeki bisa beli Honda GL100. Dia nekat menembus kelam malam, hutan wingit, kuburan angker, melintasi tikungan-tikungan dengan jebakan jurang curam, kadang ditemani hujan berkabut. Berangkat abis Isya, balik sampai rumah lewat tengah malam. Masih lekat dalam memori orang-orang tua sekarang, di era 80-90-an kalau tengah malam ada suara motor lanang Honda, itu Pak Benu pulang ngaji. Dia sering ajak anak atau santrinya gantian dibonceng untuk kanca greneng-greneng alias teman ngobrol di jalan. Teman boncengan ini penting, sebab kalau jalan sendiri, malesnya kadang ada yang iseng bonceng, bukan orang tapi peri, tuyul, kuntilanak, atau pocongan, tulisnya. Mbah Benu memimpin ngaji dari kampung ke kampung itu dilakukan dengan tanpa pamrih alias gratis. Akan tetapi muridnya biasa memberikan 2 bungkus kretek gudang garam merah, jarum hingga makanan berkat seperti nasi gurih lengkap dengan kerupuk merah putihnya. Lewat tulisan tersebut Mahbub dengan rendah hati memberikan penilaian bahwa Mbah Benu tidak memiliki catatan ilmu sekaya para alim ulama pondok pesantren maupun sekolah Nu dan Muhammadiyah. Catatan keilmuannya pun tidak eksklusif karena sebagian besar dapat ditemukan di sejumlah kitab kuning. Akan tetapi ia menilai Mbah Benu konsisten mengamalkan ilmunya tersebut secara istiqomah. Aliran akidah Mbah Benu disebutnya sebagai Asy'ariyah. Adapun aliran ini merupakan ilmu kalam yang didirikan Abu Hasan al-Asy'ari menjadi salah satu cikal bakal lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun aliran Mbah Benu disebutnya juga cenderung Jabariyah merupakan paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah.
Lewat kepasrahannya, Mbah Benu dinilai sebagai sosok yang amalannya banyak merujuk pada kitab tasawuf sepanjang masa karya Athaillah Sakandari, Al-Hikam. Kalau saya coba syarah sekarang, komunitasnya Mbah Benu lebih tepatnya merupakan majelis zikir yang semangatnya terus menempa ketauhidan. Ajaran akidahnya merujuk Asy'ariyah cenderung Jabariyah, kepasrahan total. Butir-butir hikmahnya banyak merujuk Al-Hikam, tulisnya. Aksi kontroversial dilakukan Mbah Benu sebenarnya bukan kali ini. Saat membangun Masjid Aulia di tahun 1980-an tersebut mengharamkan meminta-minta dana lewat proposal maupun jaring ikan atau meminta di jalanan. Entahlah, ia justru meminta kepada Tuhan lewat doa-doa yang dipanjatkan. Bahkan sempat berikrar akan membongkar makam Syekh Jumadil Kubro jika masjid tidak terselesaikan dalam 2 tahun. Tapi dalam hening sepi dia berdoa brebes milik ke Yang Maha Kaya, minta dikirimi pasir, semen, batu bata, genteng. Di depan makam Syekh Jumadil Kubro dia juga berikrar, kalau masjid tak terbangun dalam 2 tahun, makam Syekh akan dibongkar, ya salam. Begitu masjid terbangun pas setelah 2 tahun, dia nanggap wayang kulit, atraksi pencaksilat, juga dangdutan. Begitu Mahbub menggambarkan aksi kontroversial Mbah Benu di masa lalu.